Kita sekarang lihat seleksi alami, seleksi Allah. Kita lihat ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi total awal mula Gideon punya modal sambanji 32.000. Pulang 22.000, sisa 10.000. Gideon gigit jari. Dari 32 sisa 10.000. Tuhan bilang, lalu dia mungkin bilang sama Tuhan, sudah loh Tuhan, jangan diotak-atik lagi. Oh, dia belum tahu, Gideon belum baca ayat berikutnya, karena memang dialah ayat-ayat itu. Dia belum tahu segera akan dipangkas. Dari 32.000 jadi 300 itu berapa persen? Dipangkas. Siapa yang takut dan gentar? Ini seleksi alami. Lebih tepatnya seleksi sorgawi. Kalau gini semuanya kita semua enggak masuk dong ukuran. Siapa takut dan gentar? Saya tanya, siapa di sini enggak pernah takut dan gentar? Angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, hari ini Anda memang enggak pernah takut dan gentar, ya udah saya percaya. Tapi hari ini Anda berdusta. Kita semua pasti pernah takut dan gentar. Saya pernah takut, kemarin di Army of God saya ceritakan teman-teman anak-anak muda ketawa-ketawa. Barusan kan ada hujan badai nih di Surabaya. Pohon-pohon tumbang. Saya hampir terbang dari lantai 7. Pas saya lagi renang, badai datang. Saya ambil baju, kok saya salah kalkulasi. Ganti baju dulu, harusnya begitu. Pakai celana renang langsung lari. Tapi takutnya nanti Pastor Philip. Matilah gua. Jadi saya ganti baju dulu, telat berapa menit, saya lari. Saya merasakan takut, saya nggak takut mati. Tapi kadang-kadang ada proses-proses kematian tertentu yang menakutkan. Saya nggak takut matinya, saya takut prosesnya. Saya lari itu kira-kira 300 meter untuk ke gedung sebelum rolling door-nya ditutup oleh satpam security. Saya lari, itu nggak bisa nafas. Saya rasakan lari 300 meter, tidak bisa nafas sama sekali karena angin menerpa hidung saya terlalu keras. Mata saya nggak bisa buka. Oh, sudah dari sononya, bukan salah saya, salah papa mama saya. Dari sono mata saya ini phoenix. Bukan mata yang lebar. Lihat saya buka mata. Dibandingkan sama istri saya aja. Saya buka mata kayak dia tutup mata. Mataku ini sipit. Udah kena air yang menerpa sampai sakit. Nggak bisa buka, saya lari sambil takut saya salah arah. Terakhir ini, waktu itu saya merasakan takut. I was scared. Nggak apa-apa sih, saya nggak berdosa. Kalau gitu saya nggak masuk dong dalam kategori 300 tentara Gideon. No, bukan takut yang kayak gitu. Bukan. Itu lumrah selama Anda daging dan darah. Kan yang menciptakan perasaan atau feeling kita ya Allah Bapa. Takut di sini kasih definisinya, tulis itu dan ini harus pergi dari hidupmu tahun ini. Yang takut dan gentar, maksudnya takut dan gentar di sini definisinya adalah yang negatif dan pesimis. Itu maksudnya takut dan gentar. Orang yang negatif terus. Yang pesimis terus. Orang seperti itu tidak bisa jadi 300. Tidak bisa jadi teamwork-nya Roh Kudus. Dan Roh Kudus hanya akan melayani dia, tapi tidak akan bekerja sama. Bedakan dua level ini. Roh Kudus bisa melayani kita. Dalam kelemahan kita, Roma 8. Tapi dia tidak tentu akan bekerja sama dengan kita. Inilah zamannya Roh Kudus mau bermitra. Bukan hanya mau terima pasien sorga. Dia ingin sekali bermitra. Seperti Yesus katakan kerinduannya. Roh Kudus kalau datang dia akan bersaksi. Kamu juga harus bersaksi loh ya. Yohanes 16, karena kamu bersama dengan aku dari semula. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Ini saatnya kanak-kanak rohani didewasakan, katakan amin. Dan tidak bisa didewasakan hanya lewat my spiritual journey atau dengan kelas-kelas saja. Itu semua membantu. Tapi harus keputusan hati. Dan firman seperti ini akan membuat Anda berpikir dan memilih. Amin? Itu dia. Dan orang yang pesimis dan orang yang negatif akan banyak ketinggalan. Meskipun Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan akan menjemput orang-orang seperti ini selalu dalam lembah kelam dan di dekat More itu.
di sebelah utara. Tapi dia tidak akan pernah berada di mata air. Decide today, what type of a Christian you would wish to be. Putuskan hari ini, mau jadi orang Kristen seperti apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang kita lihat ayat yang keempat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama dengan engkau, dialah akan pergi bersama dengan engkau. Tapi barang siapa kufirmankan kepadamu, ini orang tidak akan pergi dengan engkau, dia tidak akan pergi. Ayat 4, masih terlalu banyak kata Tuhan. Sudah sisa cemban. Sisa 10.000 itu masih banyak, padahal udah dikit. Tuhan bilang, too many. Dari sini kita dapat satu rema dari Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan, lakukan, apapun profesi Anda asal halal. Maupun dalam konteks informal, yaitu keluarga atau apa. Mari kita ingat, Tuhan suruh kita umatnya bangun teamwork, bukan pengikut atau penonton. Kalau Anda adalah ketua kelompok kecil, CG Connect Group di sini, sejak awal kalau Anda tangani 5 orang, jangan pernah doa supaya mereka setia. Doalah supaya mereka berbuah. Mereka pasti akan setia. Anda targetkan matahari mungkin berakhir di bulan. Anda targetkan bulan mungkin tidak kemana-mana, cuma makan terang bulan di dalam rumah. Targetkan teamwork, mereka akan mengikut. Dalam pekerjaan juga sama. Nanti Anda kembali sebagai manajer atau direktur atau apa, ketika Anda kembali ke tempat kerja Anda selalu berpikir, selalu percaya kepada orang. Hati-hati kalau saya bilang percaya kepada manusia itu banyak orang ditipu. Saya tidak berkata dalam konteks begitu. Tapi selalu menaruh percaya, but people can be something. Sistem terbaik itu adalah manusia. Orang sekalipun ada robot, ada intellectual, artificial intellectual. Tapi tetap manusia, you have to be a believer in human beings. Percayai anak-anakmu di rumah. Jangan anggap mereka forever seorang bocah. Trust them to make decisions dari kita mau makan di mana. Saya tadi cerita di ibadah sebelumnya, saya bahkan percayakan diri saya untuk didoakan sebelum khotbah. Anak-anak saya bergilir, bergairah untuk mendoakan papanya. I trust them and I really mean it. Waktu saya didoakan, saya merem, saya tidak basa-basi. I believe in their prayer. Tahun ini hati kita harus orientasinya manusia kalau kita mau melihat sesuatu dari Allah. Bangunlah programnya, perlu programmer, perlu komputer. But do not forget to build human beings di tempat kerja Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Masih terlalu banyak rakyat. Tuhan suruh kita, suruh Gideon bangun tim, bukan penonton. Kita lompat. Ya, enggak usah sampai ayat ke, kan tadi kan disuruh, Tuhan bilang, nanti aku sortir nih, yang mana ikut kamu, yang mana enggak. Oke, kita langsung aja lihat ayat yang ke, ayat 5, ya lanjutannya. Ayat 5 ya. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat. Gitu ya. Haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Mereka haus nih, dekat mata air jernih, airnya bagus lagi. Langsung banyak di antara mereka berlutut dengan seperti orang menyembah, muka tidak lihat siapa-siapa, langsung ke tanah, menjilat dan minum sebanyaknya seperti hewan. Itu satu tipe orang. Tapi lihat ayat 6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya. Ya, Anda tidak bisa dengan tangannya ke mulutnya. Tidak bisa begini, ya paling begini. Atau enak begini. Membawa masuk ke mulutnya. Ada 300 orang, tapi yang lain rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Singkat cerita, Tuhan serahkan Midian ke tangan mereka, dan mereka menyerbu ke perkemahan musuh. Bedanya antara orang yang langsung lari berlutut kayak hewan langsung minum dengan sedot, itu pasti orang-orang yang seperti itu lumrah. Basic insting sangat-sangat dasar. Insting manusia dan hewan kalau basicnya sama. Lapar makan, haus minum, marah bunuh.
Tapi ada tipe satu lagi, sampai ini 300 orang ini. Dia datang, dia minum dengan tangannya. Apapun yang terjadi, orang-orang ini tidak akan kehilangan wibawa. Yang seperti ini yang bisa mewakili kerajaan Allah, karena bangsawan sifatnya. Tuhan itu suka karakter, tidak suka otot dan pedang. Saya kasih tipsnya dari firman ini, saya breakdown. Supaya kasih makan itu enak dicerna. Tulis aja, cikal bakal tim yang solid adalah orang sebagai berikut. Cikal bakal tim yang solid adalah orang sebagai berikut. Oke? Kalau mau cari orang ini, gini ya, tahun ini tipsnya. Makanya khotbah seperti ini harus dicatat supaya Anda bisa referensi lagi. Anda bisa lihat lagi, cek lagi supaya nanti ke depan ada tuntunan. Bukankah firman itu gini? Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kan? Berarti ada penerangan. Terang bagi jalan kan? Berarti kita lihat jalan setelah itu. Nanti waktu jalani, firman ini akan kembali membimbing kita mengambil keputusan. Oke? Cikal bakal tim yang solid itu seperti ini. Kalau cari orang yang begini, memang susah, ini kayak dengarannya ideal. Tapi ada loh orang-orang kayak gini, minta sama Tuhan. Dan mereka sedang berdoa juga untuk ketemu Anda. Satu, berani susah. Orang yang seperti yang hardy, H-A-R-D-Y, hardy. Orang yang hardy, orang berani susah. Mereka ini orang haus semuanya. Tapi mereka berani susah. Nggak apa-apa, aku tahan dahaga. Karena aku punya misi, aku tahan dahaga. Bukan orang yang mengutamakan kebutuhannya. Loh, tetap diutamakan. Mereka minum buktinya. Tapi bukan satu-satunya. Seperti orang kalau ada kebutuhan, langsung all or nothing, langsung lupa segala sesuatu. Enggak loh. Mereka juga minum, mereka juga perlu itu. Mereka juga mau. Tapi itu sebagai prioritas salah satu. Tapi kalau orang-orang yang kena hawa nafsu ini prioritas satu-satunya. Jangan cari orang gitu. Orang seperti itu akan melepaskan jalannya di tengah-tengah lautan dan berenang ke tepian meninggalkan Anda di tengah. Cari orang yang berani susah. Makanya itu saya beritahu kepada pasangan-pasangan di sini. Memang betul. Kalau yang jomblo-jomblo, masih kok jomblo apa namanya? Ya jomblo ya. Yang single yang lebih sopan ya. Yang single-single di sini, kalau cari pasangan salah satu kriterianya, harus cari yang akan komitmen dengan Anda dalam suka dan duka. Ya, jangan biarkan dia bilang I love you sampai lihat Anda bangun tidur, tapi jangan tidur sekamar dengan dia. Sekali-kali temui dia, ya kan? Di rumah papa mama, cowoknya datang, rambut Anda awut-awutan. Coba dia masih I love you full atau tidak. Maksud saya, cari yang berani susah. Memang betul harus ada chemistry. Dia berani susah, dia rohani. Dialah pasangan ideal, cuman aku nggak seneng. Ya jangan, nanti udah kawin masuk godaan. Tapi janganlah paras menjadi salah satunya syarat. Cowok, carilah wanita yang berani susah dengan kamu, dengan Anda. Yang cewek juga sama. Carilah pria yang berani kerja, berani susah. Untuk bangun keluarga dengan Anda. Itu perlu waktu untuk menguji. Di pekerjaan juga sama. Di ministry apalagi. Cari yang hardy. Berani susah. Kedua, berambisi maju. Cari yang hasty. H-A-S-T-Y. Cari yang hasty, yang berani, yang berambisi maju. Loh, ambisi itu baik loh. Asal disetir sama siapa. Malah menurut saya kalau orang nggak punya ambisi itu cilaka. Apalagi anak muda. Lihat ya, orang kalau punya ambisi ya, dia punya banyak mimpi, tidak satu pun jadi. Orang kalau tidak punya ambisi, tidak punya keinginan, kemauan yang keras, nanti dia hanya bilang, aku mau buat ini, aku mau bikin ini, aku mau lakukan ini. Tapi semuanya lihat dalam 3 tahun ke depan, tidak ada satu pun yang di follow up. Harus ada serigalanya. Kita ini bukan, jangan jadi domba berbulu serigala, kita itu harus jadi, bingung aku. Kita ini jangan jadi serigala berbulu domba. Yang gitu munafik di mata Allah. Tapi boleh jadi domba berbulu serigala. Berani. Berambisi yang baik maksudnya. Ya kan? Agresif, tekad, bulat. Maju, kencang. Tapi hatinya lembut seperti hamba. Hatinya mudah diajar dan dengar-dengaran.
Tidak kasar sama orang. Penuh kasih sayang. Saya tidak mau domba berbulu domba. Kalau saya domba berbulu domba, saya akan jadi makanan serigala. Belajar dari Benyamin. Di Kejadian pasal 49 kalau nggak salah. 47 atau 49, saya lupa. Ketika dinubuatkan oleh papanya. Dia berkata, Benyamin kamu seperti serigala yang kerja semalam-malaman, terkam mangsa, pagi baru breakfast bersama-sama dengan kawanannya. Jangan jak sebelum semua musuh mundur. Jangan pesta sebelum kau bawa seluruh anak-anakmu aman sampai seberang. Serigala itu hewan yang luar biasa loh. Saking dijelek-jelekkan. Kalau Anda pelajari, mereka itu hewan yang sangat kompak. Sangat berwibawa, sangat royal, sangat bangsawan. Cara mereka mengatur pasukan. Berambisi maju. Kenapa mereka berambisi maju? Ketika mereka minum, mereka berpikir gini, aku minum ala kadarnya, aku nanti bisa minum di rumah sama istriku, sama anak-anakku. Oke? Tapi aku minum hanya demi segera aku mau ketemu orang Midian itu. I drink so that I will. Dia bukan I drink because I am. Dia bukan bilang aku minum karena aku haus. Dia bilang aku minum supaya aku cepat bisa ketemu orang Midian. Ini beda dunia. Berambisi maju. Yang ketiga, berintegritas. Pikiran mereka kepada bangsa Israel bukan pada tenggorokan mereka. Karena itu kalau Anda cari pegawai ya, saya ngomong gini bukan untuk kita hakimi asal-asalan, tapi semuanya harus ada hikmat Tuhan. Kalau seorang pegawai, dia tidak setia sama istrinya, good luck, dia sebentar lagi tidak setia sama perusahaan Anda. Simpel aja. Orang harus punya integritas, tidak tentu orang Kristen, ada integritas umum, ada integritas Alkitab, nah ini hanya anak-anak Tuhan. Integritas umum gitu, kalau orang itu sama istrinya bisa menipu, berarti orang itu bisa nipu bosnya. Karena itu hati-hati siapa yang kau pekerjakan. Kalau Anda kongsian juga sama, wah di sana itu luar itu laku, ini barang ini laku. Saya ngerti, lihat dulu Anda kongsian dengan siapa. Sebab yang Anda investasikan uang itu bukan kepada pasaran. Anda selalu, kalau punya kongsi, berarti Anda selalu investasi pada kongsian Anda. Selalu cek portfolio orang. Memang untuk cari aman ya nggak bisa. Kita tunggu sampai orang sempurna. Nggak akan invest apa-apa, nggak akan mulai apa-apa. Orang sempurna pun bisa berubah loh. Bisa berubah, bisa jatuh loh. Makanya kita harus saling menjaga. Tapi ada satu titik kita tahu bahwa this is the right decision. Ini adalah keputusan yang tepat. Ini keputusan yang baik dan sehat. Amin. Amin. Dan kalau kita nggak menemukan orang-orang ini gimana? Ya kita jadilah orang-orang ini. Saya harap jemaat Mawar Shalom sekarang yang mendengarkan ini semuanya. Andalah orang-orang yang berani susah. Katakan amin. Aku tidak menemukan ini Pastor Philip di mana-mana. Bagaimana menemukan orang seperti ini? Kalau tidak menemukan orang seperti ini, Andalah orangnya. Nanti Anda akan menginspirasi orang lain menjadi seperti Anda. Saya percaya jemaat Mawar Shalom yang mendengarkan sekarang firman ini, Andalah orang-orang yang berambisi maju. Katakan amin. Andalah orang-orang yang berintegritas. Katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, sedikit lagi lalu selesai ya. Saya 16 sampai 22 rasanya nggak keburu nih. Kita lihat ayat yang ke-16 saja. Ini cara Gideon. Lalu Gideon mulai beraksi ya. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. 300 bagi 3 pasukan, masing-masing 100. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Lucu. Kayak mau pergi ke game aja NBA atau pergi ke sepak bola. Ini mau pergi perang nggak bawa senjata, nggak bawa pedang. Pergi bawa sangkakala, sempritan. Prit, 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 prit. Bawa buyung lagi. Dong, 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 dong. Ini orang mau pergi perang atau mau pergi ke game bola? Peperangan Tuhan itu beda, nanti saya beritahu. Oke? Tapi yang pasti gini dulu, attitude mereka, sikap mereka. Mereka dibagi 300 orang, 3 pasukan. Spiritnya teamwork itu begini. Spirit teamwork selalu begini. Peperangannya sama, posisinya beda.
Sesama tim dilarang saling mendahului. Dan jangan terlalu peduli siapa yang dimuliakan pada akhirnya. Anda dan saya tidak bisa jadi tim kalau kita terlalu sibuk memikirkan siapa jagoan. Siapa yang paling dapat kredit kalau ini berhasil. Orang yang matanya melulu tertuju ke komisi tidak bisa menghasilkan apa-apa secara korporat. Dan dia akan dapat upah-upah personal pribadi dari waktu ke waktu. Tapi kalau orang bekerja sama, akan dijamin hari ke hari. Jangan saling mendahului kalau sesama tim. Do not care who gets the credit first or in the end. Jangan peduli siapa dimuliakan yang pertama-tama, awal-awal atau akhirnya. I don't even care. Kita membangun apapun dalam ministry saya sendiri, I don't care. I did not care, saya tidak peduli dulu, saya sekarang lebih nggak peduli lagi karena saya tahu manusia itu hanya debu dan tanah. Adoration atau kekaguman mereka hanya sementara. Selama aku bisa menyelesaikan pekerjaannya, makananku ialah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya sampai aku mendapatkan mahkota kemuliaan. Mata tertuju pada visi yang Tuhan kasih. Go for it. Bukan cuma visi gereja ini visi rohani kita bersama. Tapi Anda juga punya visi keluarga, visi perusahaan bukan, visi pekerjaan bukan. Tertuju ke sana. Janganlah kita bermain tenis sambil melihat terus ke scoreboardnya. Sekarang sudah berapa? 30 lawan 15. Atau sekarang 40 lawan 30. Jangan lihat ke situ, nanti akan luput smash-smashnya. Kalau Anda adalah seorang desainer atau apa namanya, nggak tahu yang bangun-bangun begitu. Nggak usah peduli portfoliomu, pedulikan customermu. Apa yang mereka mau, berikan yang terbaik sesuai dengan budget mereka. Percayalah, daripada Anda ada di angan-angan seperti dewa nanti ada di tangga kehebatan, yang dicari bukan yang hebat nanti, yang dicari adalah orang yang mengerti hatinya konsumen. Nggak usah peduli dengan persepsi, lakukan dengan hati. Anda tidak akan pernah sepi customer. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Saya perlu tahu apakah yang saya sampaikan ini berguna untuk Anda atau tidak. Kalau ini berguna, Anda bisa lambaikan tangan supaya saya ngerti ini saya kemana. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 17, oh gini, sangkakala dan buyung. Oke sorry, sangkakala dan buyung, sangkakala dan buyung. Kosong dengan sulu di buyung itu, sangkakala dan buyung. Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini kalau Anda dan saya buka mulut, jangan pesimis dan negatif. Jadikan mulut kita sangkakala dan buyung. Apa maksudnya? Every time you open your mouth, apalagi at home di rumah, kalau kita buka mulut, mereka kan di 3 barisan. Itu beda-beda loh, itu jauh loh, itu lembah. Ada satu di sini, ada satu di sana, itu bisa kilometer-kilometer jauhnya. Tapi dikasih buyung dan sangkakala yang sama. Untuk menjaga teamwork termasuk dalam keluarga atau apa, harus ada kepemimpinan yang memberikan tool yang tepat. Tool yang tepat untuk membangun teamwork atau network itu selalu adalah vision and values yang jelas. Itulah sangkakala dan buyungnya. Visi dan nilai yang jelas. Janganlah kita malas, apalagi orang tua, untuk bicara visi Tuhan dalam kehidupan mereka. Sampaikan mimpi papa mama kepada anak-anaknya supaya anak-anak, teruna-teruna mendapat penglihatan. Harus dimulai dengan orang tua yang dapat mimpi untuk mereka. Kasih mereka value nilai supaya anak-anak kalau dari kecil diajarkan takut akan Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan jalan. Jangan lupa mulai hari ini ingat, sangkakala dan buyung, sangkakala dan buyung, sangkakala buyung. Senjata untuk menang adalah sangkakala dan buyung. Senjata untuk menang adalah buyung dan sangkakala. Vision and value, value and vision, vision and value. Jangan pernah capek. Supaya jangan sampai kita buka mulut kalau sama anak sendiri contohnya atau sama staff atau apa, hanya kalau mereka buat salah. Anda harus rajin mendahului berlomba sebelum mereka buat salah. Untuk selalu menyampaikan nilai-nilai yang ada di hati Anda, hasil doa Anda, dan perenungan Anda. Tidak harus berkhotbah, tapi disampaikan dengan jelas ekspektasi Anda. Katakan amin. Ya. Lalu habis itu di ayat 17, dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikan aku dan lakukan seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Dan Gideon berkata, perhatikan aku, lakukan seperti yang kulakukan. Mau ngomong visi value kalau kita tidak jadi teladan percuma.
Karena itu ingatlah tahun ini, mata Tuhan dan mata manusia harus tertuju ke Anda. Jadilah pemimpin yang jadi teladan di mana-mana. Amin Bapak Ibu Saudara. Terakhir kita lompat ayat 20. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya. Dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. By the way, Gideon hanyalah figur-figur seperti Kristus. Pemimpin, papa, kepala keluarga, mama juga, manajer, direktur, pendeta, ketua CG, kelompok sel, whatever it is. Kita semua hanyalah figuran pinjaman, figur pinjaman. Oke? Dan kita semua hanyalah figur-figur yang mempersatukan yang namanya sangkakala dan buyung itu. Ya, kita memimpin dengan teladan, lalu di sini mereka seruannya saya beritahu ada satu rahasia indah. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sadarkah Anda, waktu mereka menang, Gideon menang, tidak ada satupun tentaranya menyandang pedang? Kok bisa ini tentaranya ngelindur apa? Pedang demi Tuhan, pedang demi Gideon. Mereka pegangnya sangkakala dan buyung. Ayat 22, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang, pedang Midian diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Pedang demi Tuhan, pedang demi Gideon. Tuhan membuat pedang Midian tusuk-tusukan. Saya kasih nubuatan 2 ini, catat baik-baik, bawa pulang ke rumah, terapkan ke kehidupanmu apapun sektornya. Keluarga, formal atau informal, ini tangkaplah dengan iman. 1, Tuhan akan menolongmu dengan pedangnya, bukan pedangmu. God's sword, pedang Tuhan. Pertolongan akan muncul dengan cara yang ajaib. Katakan amin. Buat apa jadi orang Kristen kalau kita tidak percaya mujizat? Buat apa menyembah Allah yang tidak terlihat? Kalau kita tidak percaya dia bisa berbuat sesuatu yang tidak terlihat pula, yang bisa kita rasakan nanti dalam kenyataan. Yang kedua, borrowed sword, not only God's sword. Pedang yang dipinjamkan, bukan pedangnya. Betul mereka tidak berdusta, pedangnya Gideon, pedangnya Allah. Beneran pedang, tapi bukan pedang mereka. Tapi pedangnya orang Midian sendiri. Pertolongan akan datang bagimu dari tempat yang tidak terduga. Tugas kita sederhana, bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita, dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Mari kita semua bangkit berdiri, haleluya. Terima kasih Tuhan.